Shalom, saudara-saudara. Selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua. Khotbah kita pada minggu ini yaitu hari ke-294, 21 setelah Trinitatis, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Diambil dari surat Apostel Paulus atau Rasul Paulus ke jemaat Roma, yaitu Roma 12 pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 8 dengan perikop hidup untuk Allah itulah ibadah yang sejati. Sekarang kita lihat ayat pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4. Sebab sama seperti pada suatu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu,
hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian bacaan firman Tuhan. Dan sebagai prakhotbah atau epistel pada minggu ini diambil dari kitab Yosua, ya, pasal 24 ayat 14 sampai dengan 24 dengan perikop Yosua berbicara kepada umat Israel di Sikem. Itulah prakhotbah pada minggu ini. Kemudian kita masuk dalam ayat 1 bulan, dan kebetulan adalah khotbah minggu ini, yaitu Roma 12 ayat 1. Topiknya adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Ini sudah berulang kali kita katakan, persembahan yang hidup dan benar. Bagaimana persembahan yang hidup? Kita telah mengatakan berulang-ulang, dalam hidup kita ada 3 unsur, yaitu hati, jiwa, dan kekuatan. Ketiga-tiganya ini harus utuh dan totalitas untuk kita serahkan kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kemudian benar. Apakah yang dimaksud dengan benar? Nah, kebenaran hanya ada pada Yesus. Dan untuk mendukung kebenaran tersebut, Martin Luther mengatakan bahwa pengajaran atau pokok-pokok pengajaran agama Kristen yang benar ada 3 unsur. Pertama, sola gratia. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan keselamatan tersebut sebagai anugerah? Dikatakan dalam yang kedua adalah sola fide. Kita dibenarkan karena iman percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Sehingga anugerah yang disediakan oleh Tuhan Allah itu menjadi milik kita. Tetapi dalam kedua hal tersebut, keselamatan sebagai anugerah dan kita dibenarkan karena iman, ini harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu sola gratia. Hanya Alkitab yang menjadi pembenaran dari semua yang pertama dan yang kedua tersebut. Kalau keselamatan itu adalah anugerah, tertulis dalam Alkitab. Kita dibenarkan dengan iman, tertulis dalam Alkitab. Jadi Alkitablah merupakan pembenaran dari semua hidup dan benar. Nah, kalau kita lihat, hidup terdiri dari 3 bagian. Markus 12 ayat 30. Yesus mengatakan, cintailah Tuhan Allahmu
dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mencintai Dia dari totalitas seluruh hidup kita yang terdiri dari 3 unsur tersebut. Nah, kemudian untuk horizontal, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Horizontal. Jadi vertikal kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Horizontal, kita mencintai sesama satu level dengan kita. Nah, kemudian benar. Bagaimana yang dikatakan benar tersebut? Ya. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Kenapa harus melalui Yesus? Karena Yesus sendiri sudah diberikan kuasa oleh Allah. Bahkan Yesus itu sendiri adalah sebagai Allah sesuai dengan pengakuan Dia. Kenapa? Karena ada murid-murid yang bertanya kepada Yesus, "Pergi kepada Bapa, di manakah Bapa itu? Tolong tunjukkan Bapa itu kepada kami." Ini kata murid-muridnya. Yesus menjelaskan, "Aku berada di dalam Bapa dan Bapa berada di dalam aku. Masih ragukah Anda kepada Bapa?" Nah, berarti Bapa itu sendiri adalah memang Yesus yang datang ke dunia. Tapi Dia tidak mengatakan exactly bahwa Dia adalah Allah. Sebab manusia tidak boleh bertemu dengan Allah. Artinya, takut bertemu dengan Allah. Waktu di Gunung Sinai, waktu Musa menerima hukum Taurat dari Tuhan, dia bertemu dengan Allah. Dan Allah datang menggelegar pada tiang awan waktu siang hari. Coba kita, kalau tiang awan berarti yang sangat gemuruh, ya, yang sangat kencang, tiang awan, ya, waktu siang hari. Dan tiang api waktu malam hari. Siapa yang berani datang melihat? Maka bangsa Israel mengatakan, "Sudahlah Musa, kami percaya kepada engkau. Biarlah Musa berhubungan langsung dengan Tuhan. Kami turut perintahnya." Wow, dalam hal ini Tuhan sangat senang. Baik Musa, bangsa ini akan sejahtera kalau mereka sudah menurut kata-kataku, kata Tuhan. Nah, sehingga itulah dasarnya Tuhan tidak boleh datang ke dunia. Allah tidak boleh turun datang ke dunia sebagai Allah dengan kuasa yang begitu menggelegar. Tapi ya, Dia membuat suatu cara, ya, dan Dia mencoba melahirkan dari seorang perawan yang bernama Maria. Ya, lahir seperti manusia biasa, tapi sudah dikaruniai roh Allah. Pada waktu Yesus dibaptis, ya, di sungai Yordan, selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis,
Dia bangkit dari air, langit terbuka. Itu mendatangkan bahwa kuasa Allah ada pada dirinya. Dan keluarlah kata-kata atau suara dari Allah yang mengatakan, inilah anak kesayanganku, kepadanya aku berkenaan, dia menyenangkan hatiku. Jadi kalau Allah sudah berkenan kepada Yesus, terus apa kita masih ragu? Atau ada enggak manusia yang berkenan Allah kepadanya dan berani mengatakan sesuatu? Tidak ada. Jadi kalaupun ada nabi datang belakangan, kita tidak mempermasalahkan itu. Biarlah mereka mengaku nabi. Tapi dalam Alkitab tidak ada seorang nabi pun di luar daripada bangsa Israel. Dan nabi-nabi Israel itu adalah sekualitas Musa. Kalau sekualitas Musa, bagaimana? Langsung berbicara dengan Allah. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku berbicara dengan Allah, tapi dia tidak sekualitas Musa, memang yang iblis itu juga berkeliaran. Bukan saya katakan mereka pengaruh iblis, tidak. Tapi yang namanya nabi sekualitas dengan Musa itu hanya dari bangsa Israel. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah dalam Alkitab. Waktu Allah berjanji akan mengirim nabi, supaya jangan lagi hanya dengan Musa Allah berbicara. Diutuslah nabi, dan kepada nabi itulah Allah menyampaikan pesan kepada umat manusia. Jadi dia merupakan perantara, atau boleh dikatakan penyambung lidah dari Allah kepada manusia. Kita lihat seperti Yeremia, Yesaya, Nathan, mereka penyambung lidah. Amos, dan nabi-nabi lain. Mereka semua penyambung lidah. Dan kata-kata mereka benar terjadi. Seperti Yeremia menasehati Zedekia. Allah berpesan, tapi tidak didengar. Akhirnya, mereka dalam keadaan bahaya. Padahal sudah dipesankan. Kamu akan hidup kalau kau menyerah. Tapi mereka tidak mau menyerah, mati. Itulah. Nah sehingga makanya nabi-nabi dulu itu adalah sekualitas dengan Musa. Kenapa di pilihan Allah itu harus sekualitas Musa? Karena dia tahu Musa itu adalah membawa bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Maka dikatakan sekualitas Musa. Jadi kalau ada nabi-nabi itu sama kualitasnya seperti Musa. Artinya pesan Allah langsung disampaikan kepada mereka dan mereka menyampaikan kepada bangsa Israel. Nah kemudian kalau kita lihat dalam Roma ini tadi, bahwa ibadah sejati adalah menyerahkan hidup kita dengan benar. Jadi benar tadi Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Nah sekarang kita lanjut dengan ayat yang kedua. Jadi di sini bisa dikatakan adalah hidup tidak berafiliasi atau serupa dengan dunia, tetapi hidup dengan budi yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan Allah dan menjadi
sempurna. Sempurna di sini tadi adalah hati, jiwa, dan kekuatan totalitas utuh diserahkan kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan hidup sempurna dalam ayat yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, boleh ya memilih banyak tapi tetap dalam koridor menguasai diri. Boleh berpikir banyak tetapi harus ukuran iman percaya kepada Tuhan. Ya, artinya tetap dalam koridor penguasaan diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi fokus kepada talenta yang kita miliki. Apa? Talenta apa yang kita miliki? Nah, kemudian dalam keempat dikatakan bahwa dalam tubuh banyak anggota tubuh, ya. Tapi satu pun tidak ada mengerjakan pekerjaan yang sama. Nah, seperti panca indera. Coba kita lihat dalam panca indera. Yang pertama adalah mata. Apa tugas daripada mata? Tugas mata adalah untuk menerima rangsangan cahaya. Ya, cahaya jadi penglihatan, rangsangan cahaya. Nah, kemudian telinga untuk menerima rangsangan suara. Jadi ada suara pendengaran, itu tugasnya adalah kepada telinga. Pendengar yang baik adalah telinga yang menentukan. Kemudian hidung untuk menerima rangsangan aroma atau penciuman bau, ya. Dan kita bisa tertarik dari aroma makanan yang enak dan yang bau, ya. Jadi hidung yang menentukan tugas tersebut. Nah, kemudian lidah. Apa fungsi lidah? Untuk menerima rangsangan rasa atas pengecapan. Jadi rasanya ada pada lidah. Apakah asin, manis, enak, itu ada dalam lidah yang menerima rangsangan. Nah, kemudian yang kelima adalah kulit untuk menerima rangsangan sentuhan. Kelima tersebut bekerja sendiri-sendiri. Tidak ada yang bekerja sama. Mata tidak bekerja sama dengan telinga, ya. Dan masing-masing punya rangsangan. Tidak bisa melihat pun telinga bisa bekerja, ya. Jadi semua ini bekerja sendiri-sendiri. Tetapi ada salah satu yang tidak berfungsi, ya, atau terganggu, maka manusia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Artinya tidak sempurna. Pasti ada kekurangan. Kalau misalnya kita tidak mendengar, bagaimana kita bisa berbicara dengan orang? Kalau kita tidak bisa melihat, bagaimana kita bisa berjalan? Kalau tidak ada lidah, bagaimana kita bisa merasakan makanan? Kalau tidak ada kulit, tidak ada sentuhan. Nah, jadi yang dikatakan di sini bahwa anggota tubuh itu banyak, tapi masing-masing dia bekerja sendiri-sendiri. Ini digambarkan dalam talenta yang dimiliki oleh manusia, ya. Nah, seperti halnya manusia punya banyak macam talenta, ya. Dan
yang mempunyai banyak pikiran, talenta, tetapi tetap di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jadi walaupun beragam-ragam latar belakang dan kedatangan, tapi dipersatukan dalam nama Yesus Kristus. Satu tubuh, yaitu Yesus Kristus. Nah, kemudian kita punya banyak karunia atau talenta, ya, yang diserahi oleh Tuhan, ya. Namun tetap berada dalam satu kendali di dalam Yesus Kristus. Jadi dengan mempunyai banyak talenta daripada manusia itu, tapi tetap satu kendali di dalam Yesus Kristus. Dan di ayat 7 dikatakan, ya, bila karunia, ya, bernubuat, lakukanlah dengan baik, ya. Jika karunia untuk mengajar, ya, mengajarlah dengan baik. Jika karunia itu untuk menasehati, ya, lakukanlah sebagai menasehati. Yang punya talenta masing-masing menjalankan dengan baik dan fokus. Karena Aristoteles mengatakan, ya, bahwa perbuatan kita bukan kekuatan kita. Nah, ini bagaimana kita mengolah talenta. Talenta hanya perbuatan sekalipun itu kurang bagus. Tetapi kalau apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah kekuatan kita dan menjadi talenta yang abadi pada diri kita. Karena dia kita lakukan berulang-ulang dan fokus, maka keberhasilannya, dalam bahasa falsafah Batak mengatakan, ya, somalnado peamda, peam gabe bakko. Nah, apa arti somalnado peamda? Biasa, ya, bisa karena biasa. Jadi bisa karena sudah biasa. Nah, kemudian peam gabe bakko artinya kebiasaan itu, ya, menjadi milik kita, menjadi habit, ya, kebiasaan kita menjadi sifat kita. Jadi kebiasaan itu menjadi sifat kita yang melekat. Jadi somalna do peamna, peamna gabe bakko. Inilah yang dikatakan Aristoteles. Apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah kekuatan kita. Kalau kita berbuat sekali, itu bukan kekuatan kita. Tapi kita lakukan secara berulang-ulang, itulah kekuatan kita. Contoh, ya, apa yang kita lakukan berulang-ulang? Olahraga teratur, ya. Nah, kemudian sarapan setiap pagi, itu berulang-ulang, ya. Tapi yang paling kekuatan yang melekat pada kita adalah baca firman Tuhan setiap saat. Baca firman berulang-ulang, walaupun sudah kita dengar sebelumnya, tapi kita ulangi lagi, itu menjadi melekat bagi kita. Nah, saya berusaha untuk membuat dokumen pembacaan firman Tuhan setiap hari. Dan ini nanti mungkin apabila kita sudah tiada, akan dikenal oleh orang, akan didengar oleh orang. Jadi kita berani membuat sejarah. Jadi orang Batak tadi mengatakan somalnado peamna, peamnado gabe bakko. Bisa karena biasa, biasa
karena menjadi sifat. Jadi bisa karena biasa, biasa menjadi sifat. Itulah dikatakan somalna do peamna, peam do gabe bako. Jadi kita bisa karena biasa, dan kebiasaan kita itu menjadi sifat yang melekat pada kita. Bako artinya sifat yang melekat. Nah, jadi di sini tadi dikatakan bahwa apa talenta yang kita miliki, kita jalankan dengan baik, karena disitulah kekuatan kita. Nah, kemudian kalau dalam prakhotbah ini adalah pernyataan daripada Joshua. Apa makna pernyataan Joshua dalam kitab pasal Joshua 24 ayat 14 sampai 24 yang mengatakan dia berbicara kepada bangsa Israel di kota Sikem. Di sini Joshua dalam ayat tersebut mengajak umat Israel untuk bersaksi tentang pilihan mereka untuk melayani Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Joshua. Sehingga dalam ayat 15 dikatakan bahwa tetapi jika secara jahat di mata saudara untuk melayani Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa saudara akan melayani? Apakah kepada dewa-dewa yang dilayani oleh nenek moyang saudara, yang dilayani oleh nenek moyang saudara yang di seberang sungai Yordan, atau kepada dewa-dewa orang Amori yang negerinya sudah saudara diami. Inilah pernyataan daripada Joshua kepada bangsa Israel. Ada pilihan. Nah, kemudian ditutup oleh Joshua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami melayani Tuhan. Jadi ada pilihan. Dan pilihan itu didasarkan pada kesadaran diri. Joshua sadar benar-benar bahwa memilih Tuhan adalah adanya imajinasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau dewa-dewa itu jangka pendek, tapi kalau Tuhan ini jangka panjang. Kenapa? Karena hidup kekal dan abadi ada pada Tuhan. Nah, jadi inilah pilihan Joshua, dan dia dengan hati nurani, saya dan seisi rumah kami melayani Tuhan. Ini pernyataan yang sangat-sangat penting dalam sejarah Alkitab. Dia menentukan pilihan di saat bangsa Israel goyah. Karena di negeri yang mereka diami, Amori, Amon, dan Edom, itu banyak menyembah berhala. Makanya kenapa sebenarnya semua kota itu diserang oleh mereka, diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Karena yang berada dalam kota tersebut semua penyembah berhala, tidak ada menyembah Tuhan, semua berhala. Maka rebut dan ambil, itu milik kalian, karena Tuhan berkuasa. Jadi peringatan ini adalah mengingatkan bahwa pentingnya pegangan bila keputusan yang tegas dalam memilih melayani Tuhan atau tidak. Jadi harus tegas. Nah, di sini Joshua menegaskan bahwa setiap individu memilih tanggung jawab untuk memilih serta bertanggung jawab atas pilihan. Nah, seperti Joshua, langsung dia mengatakan memilih Tuhan, dia bertanggung jawab. Nah, demikian juga disarankan kepada bangsa Israel. Sehingga dengan
prakhotbah ini adalah merupakan pilihan dan bertanggung jawab. Nah, dalam khotbah hari ini, serahkan hidupmu, persembahan yang hidup dan benar. Nah, kemudian apa talenta yang kita miliki, itu kita lakukan berulang-ulang. Karena dalam bahasa Batak, somalnado peamna. Bisa karena biasa menjadi sifat absolut pada diri kita. Maka Stephen Covey mengatakan, ya, dalam hal melakukan tindakan, ya, yaitu pertama yang ditanam dalam pikiran kita, dalam pikiran. Tapi tadi Paulus mengatakan, jangan pikirkan yang tidak-tidak, pikirkanlah dengan kemampuan imanmu, kata Paulus, ya. Stephen Covey mengatakan, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Tanpa pernah kita memikirkan surga, kita tidak akan masuk surga. Tapi kalau kita memikirkan surga dengan bekerja dengan tujuan akhir hidup kita, life after life, the news of Jerusalem, maka jaminan bagi kita bukan bagaimana nanti, tapi nantinya bagaimana masuk surga. Kita sudah jalankan dengan baca firman setiap hari, karena kita diperbaharui, ya. Paulus mengatakan umur sudah tua, tapi kalau kita baca firman Tuhan selalu baru, ya, tidak pernah usang. Boleh jasmani kita tidak mampu lagi, tapi pikiran kita dan hati kita tetap punya kemampuan. Karena dikatakan hidup adalah dari hati, jiwa, dan kekuatan kita. Totalitas memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah firman kita hari ini. Sekarang kembali permasalahan kepada kita. Dalam prakhotbah adalah pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan. Ya, kalau sudah memilih, bertanggung jawab. Makanya tadi katakan oleh Joshua, dewa atau Tuhan. Tapi Joshua membuat kesimpulan, saya dan sisi rumah Tuhan kami pilih. Itu di Sikem. Nah, sehingga mereka semua akhirnya memang memilih berikut pilihan Joshua, bangsa Israel. Nah, kemudian dalam khotbah, ya, bahwa kita diminta untuk memberikan atau mengolah ibadah sejati kita. Ibadah sejati adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan benar. Inilah kedua masalah ini, pilihan dan mengolah talenta, karunia yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga dengan talenta tersebut kita bisa mengembangkan diri kita sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita tetap mengingat pesan daripada Tuhan Yesus bahwa dikatakan, akulah roti yang hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi kalau kita tidak mau lapar, tidak mau haus, artinya hidup kekal selama-lamanya, datang kepada Yesus dan percaya kepada Dia. Itulah pesan moral daripada ayat atau khotbah minggu ini. Datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan talenta yang kita miliki, karunia yang diberikan oleh Tuhan.
Semoga khotbah minggu ini, firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.